Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah Fisika Dasar 2. Untuk kuliah ke-4, sesi pertama ini kita akan mendiskusikan topik mengenai gravitasi. Nah, berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Ada 5 subtopik yang kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah hukum Kepler untuk gerak planet. Kemudian pembuktian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Lalu pembuktian persamaan gravitasi dari hukum Kepler. Ada pasang surut akibat gravitasi matahari dan bulan. Dan terakhir adalah lintasan benda yang ditembakkan sejajar dengan permukaan bumi. Anda bisa membaca lebih lanjut materi kuliah hari ini pada referensi yang saya tulis pada slide berikut ini. Jangan lupa juga untuk melakukan presensi di ojw.uns.ac.id. Presensi hanya dibuka sesuai dengan jam perkuliahan. Baik, kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu mengenai hukum Kepler untuk gerak planet. Nah, hukum gravitasi umum Newton dapat menjelaskan dengan sangat teliti mengenai gerakan-gerakan dari planet saat mengelilingi matahari. Namun, sebelum Newton merumuskan hukum gravitasi, Johannes Kepler telah merumuskan 3 hukum gerak planet yang sangat terkenal ketika itu. Hukum Kepler yang pertama menjelaskan bahwa setiap planet dia akan bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa elips ini memiliki 2 buah titik fokus, yaitu yang ada di sebelah kiri ini dan di sebelah kanan ini. Tetapi hukum Kepler 1 hanya menjelaskan bahwa matahari terletak pada salah satu dari titik fokus elips tersebut. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini diilustrasikan bahwa matahari berkedudukan pada titik fokus elips yang di sebelah kiri, dan planet yang bergerak mengitari matahari tersebut akan memiliki lintasan berbentuk elips seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Kemudian hukum Kepler 2 juga menerangkan bahwa pada selang waktu yang sama, garis penghubung planet dan matahari menyapu daerah yang sama luasnya. Jadi maksudnya kalau diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan ini, katakanlah ini adalah planet yang berwarna merah ini bergerak dari posisi 1 sampai ke posisi kedua dengan selang waktu katakanlah 30 hari begitu ya. Kemudian planet yang berwarna orange ini juga bergerak dari posisi 1 ke posisi kedua dengan selang waktu yang sama dengan planet berwarna merah tadi, yaitu 30 hari. Maka area yang disapu oleh lintasan tersebut, dalam hal ini adalah area yang diarsir pada bagian ini dengan bagian yang ada di sini, ini akan memiliki luasan yang sama. Jadi hukum Kepler kedua mengatur atau menyampaikan bahwa untuk selang waktu yang sama maka garis penghubung planet dan matahari menyapu area yang memiliki luasan yang sama. Kemudian hukum Kepler ketiga ini menyampaikan bahwa perbandingan kuadrat dari periode revolusi planet, ini adalah periode dari suatu planet untuk mengelilingi matahari, perbandingan kuadrat periode revolusi dari planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3 jarak rata planet ke matahari sama untuk semua planet. Jadi ketika hukum Kepler ini telah ada begitu atau telah diusulkan jauh sebelum dari dari hukum gravitasi Newton. Nah, di poin kedua ini kita akan mencoba membahas mengenai pembuktian hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Ternyata ada korelasinya, baik hukum Kepler kalau kita tinjau terhadap hukum gravitasi Newton. Nah, ternyata hukum Kepler dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum gravitasi umum Newton.
Untuk membuktikan hukum 1 Kepler, kita perlu menggunakan ilmu kalkulus, dan di sini kita buktikan bahwa hukum gravitasi Newton dapat menurunkan hukum kedua dan ketiga dari hukum Kepler. Nah, lihat gambar di bawah ini, selama selang waktu delta T, planet menyapu daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir berikut seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, kita akan menghitung luasan dari daerah yang diarsir tersebut. Nah, kecepatan planet saat itu adalah V dan menyinggung lintasan yang berbentuk elips semacam ini. Dia bergerak dengan vektor kecepatan V. Kemudian jika planet bergerak lurus mengikuti arah kecepatan, maka jarak tempuh planet selama selang waktu delta T itu adalah V dikalikan delta T. Jadi jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan selang waktu. Tetapi karena adanya tarikan dari matahari, maka lintasan planet membelok mengikuti lengkungan elips. Akibatnya, selama selang waktu delta T, planet hanya menempuh jarak lengkung elips yang panjangnya kira-kira sama dengan V dikalikan delta V sinus theta. Nah, kedua panjang tersebut menjadi persis sama ketika delta T-nya itu mendekati 0. Nah, di sini theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor jari-jari dengan vektor kecepatan planet, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan berikut ini. Lalu daerah yang disapu planet ini akan berbentuk seperti segitiga begitu ya, daerah yang diarsir ini. Panjang alas segitiga kira-kira sama dengan V delta T sin theta, dan tingginya kira-kira sama dengan jari-jari dari orbit planet. Nah, dengan demikian, luas daerah yang disapu planet selama delta T dapat dihitung menggunakan persamaan 823 berikut ini. Ini adalah luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Dan nilainya menjadi 1/2 MP dikalikan MP RV sin theta dikalikan delta T. Nah, momen yang bekerja pada planet akibat gaya gravitasi matahari itu bernilai 0 seperti yang dijabarkan pada persamaan berikut ini. Karena momen gaya 0, maka momentum sudut planet jadi konstan atau kekal. Mungkin topik ini akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga momentum sudut planet yang mengitari matahari adalah sebagai berikut ini. Vektor L sama dengan vektor R dikalikan vektor P. Lalu besarnya momentum sudut adalah sebagai berikut, seperti yang disajikan pada persamaan 8.24, dan kalau kita substitusikan persamaan 8.24 ke dalam persamaan 8.23, kita akan mendapatkan persamaan yang baru, yaitu persamaan 8.25. Karena L konstan untuk tiap planet, maka persamaan 8.25 ini akan menyatakan bahwa untuk satu planet, luas daerah yang disapu berbanding lurus dengan selang waktu. Nah, dengan perkataan lain, pada selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu garis hubung planet dengan matahari akan selalu sama. Nah, ini yang diungkapkan dalam hukum 2 Kepler. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan pembuktian hukum Kepler ketiga? Nah, untuk membuktikan hukum Kepler ketiga, kita akan anggap bahwa lintasan planet sekitar matahari berbentuk lingkaran. Nah, hal ini tidak terlalu salah begitu, karena walaupun lintasan planet sekitar matahari berbentuk elips, namun elips yang terbentuk sangat mendekati bentuk lingkaran. Nah, gaya gravitasi matahari pada planet adalah F sama dengan G M dikali M besar ya, dikalikan M kecil dibagi dengan R kuadrat, di mana M besar adalah massa dari matahari, M kecil adalah massa dari planet, dan R adalah jarak dari matahari terhadap planet tersebut. Gaya ini akan berperan sebagai gaya sentripetal pada planet, sehingga nilainya akan bisa kita jabarkan menjadi persamaan 8.26 berikut ini. Nah, dengan asumsi bahwa lintasan yang mendekati lingkaran, maka laju revolusi dari planet akan memenuhi V sama dengan 2 πr per T, sehingga Gm per R menjadi 2 πr per T kuadrat, yang selanjutnya dapat ditulis sebagai
berikut yang disajikan pada persamaan 8.27. Nah, ruas kanan dari persamaan tersebut hanya bergantung pada massa matahari, sehingga T kuadrat per R pangkat 3 akan sama untuk semua planet, sesuai dengan hukum ketiga Kepler. Dengan memasukkan massa matahari dan konstanta gravitasi, maka nilai di ruas kanan persamaan 8.27 adalah sebagai berikut ini. Nah, hukum Kepler tidak hanya berlaku bagi planet yang mengitari matahari. Hukum ini juga berlaku bagi satelit yang mengitari planet, termasuk juga satelit buatan manusia yang mengitari bumi. Intinya bahwa hukum Kepler berlaku bagi semua benda yang mengorbit benda lain di bawah pengaruh gaya tarik atau gravitasi yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dengan demikian, maka hukum Kepler juga bisa diaplikasikan pada elektron yang mengitari inti pada atom karena berada pada pengaruh gaya Coulomb. Lalu yang ketiga adalah pembuktian persamaan gravitasi dari hukum Kepler. 3 hukum Kepler yang telah dibahas tadi ya, itu ditemukan sebelum hukum gravitasi universal dari Newton ditemukan. Setelah Newton menemukan hukum gravitasi, ternyata 3 hukum Kepler merupakan konsekuensi dari hukum gravitasi Newton. Dengan kata lain, 3 hukum Kepler dapat diturunkan dari hukum gravitasi Newton. Namun kalau kita membalik argumentasi di atas, bisa juga bahwa hukum gravitasi Newton itu sebenarnya dapat diturunkan dari hukum Kepler. Nah, lebih khusus lagi, kita dapat menurunkan hukum gravitasi di mana gaya antara planet dan matahari berbanding terbalik dengan pangkat 2 jarak antara planet matahari. Topik ini didiskusikan oleh Maclean dan kita akan menerangkan ulang penjelasan dari Maclean yang dimuat dalam American Journal of Physics tahun 1971. Nah, hukum pertama Kepler menyatakan bahwa planet mengitari matahari dalam orbit yang berbentuk elips, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elipsnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di titik apogee atau titik terjauh dari matahari, dalam hal ini di gambar ini adalah titik apogee itu adalah ini ya, ini matahari, ini adalah apogee dan ini adalah perigee. Di titik perigee, titik terdekat dengan matahari, planet bergerak dalam arah tegak lurus vektor penghubung dengan matahari. Nah, pada titik tersebut seolah-olah planet bergerak dalam orbit lingkaran dengan jari-jari R, di mana sama dengan jari-jari kelengkungan kurva di titik apogee dan perigee. Ini maksudnya di titik ini seperti bahwa planet bergerak dengan lintasan lingkaran, bukan lintasan elips semacam ini. Nah, laju planet pada titik apogee adalah VA dan pada titik perigee adalah VP, sehingga gaya ke arah matahari yang bekerja pada planet saat berada di titik apogee menjadi seperti yang disajikan pada 8.28. Karena elips adalah bangun yang bersifat simetri, maka jari-jari kelengkungan di titik perigee juga akan bernilai sama dengan R. Dengan demikian, gaya ke arah matahari yang bekerja pada planet saat berada di titik apogee menjadi seperti yang disajikan pada persamaan 8.29. Akibatnya, perbandingan gaya pada dua titik tersebut bisa ditulis dalam persamaan 8.30 dan berdasarkan persamaan 8.23, luas bidang yang ditempuh planet selama selang waktu delta T ketika berada di titik apogee adalah sebagai berikut seperti yang disajikan pada persamaan 8.31. Lalu dengan penurunan yang sama, maka luas bidang yang ditempuh planet selama selang waktu delta T ketika berada di titik perigee adalah sebagai berikut disajikan dalam persamaan 8.32. Dengan hukum 2 Kepler, maka kita bisa dapatkan persamaan 8.33 sebagai berikut ini.
Kemudian substitusikan persamaan 8.33 ke dalam persamaan 830, kita akan dapatkan persamaan 834. Dan dari bentuk persamaan 834 dapat kita simpulkan bahwa gaya yang bekerja pada planet akan memenuhi persamaan umum 8.35 berikut ini. Di mana K adalah konstanta yang tergantung pada sifat planet dan matahari. Tanda negatif di sini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ini berupa gaya tarik, dan tampak bahwa persamaan 8.35 persis sama dengan hukum gravitasi Newton dengan asumsi K sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2. Dengan perkataan lain bahwa berdasarkan hukum Kepler 1 dan 2, kita dapat membuktikan bahwa gaya tarik antara planet dan matahari berbanding terbalik dengan pangkat 2 jarak antara planet dan matahari tersebut. Lalu yang berikutnya adalah pasang surut akibat gravitasi matahari dan bulan. Anda bisa lihat di sebelah kanan ini adalah pantai di Tanah Laut Bali yang mengalami pasang, ya, gambar di sebelah atas, dan surut gambar di sebelah bawah. Nah, pada peristiwa ini pasang surut air laut terjadi akibat gaya gravitasi matahari dan bulan pada air laut. Jadi air laut ini adalah zat cair yang mudah berubah bentuk akibat dikenai gaya, karena gaya gravitasi matahari atau bulan pada tempat yang berbeda di laut itu juga akan mengakibatkan nilainya berbeda. Untuk itu, bentuk permukaan laut bisa berbeda pula akibat gaya gravitasi tersebut. Ini mengakibatkan adanya permukaan laut yang naik atau pasang dan ada yang mengalami penurunan atau surut. Karena bumi berotasi, maka dalam satu hari tampak minimal mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Lalu kuat medan gravitasi matahari di bumi itu lebih besar daripada kuat medan gravitasi yang dihasilkan oleh bulan. Kita bisa membuktikannya dengan menggunakan hukum gravitasi Newton. Tetapi pasang surut yang disebabkan oleh gravitasi bulan lebih besar daripada yang disebabkan oleh gaya gravitasi matahari. Kenapa? Ternyata besarnya pasang surut tidak ditentukan oleh kuat medan gravitasi, tetapi oleh perbedaan besar kuat medan gravitasi pada berbagai titik di laut. Kalau diilustrasikan seperti ini, kira-kira kita anggap bumi ditutupi oleh laut dengan ketebalan tertentu. Tanpa adanya tarikan matahari atau bulan, ketebalan air laut di berbagai tempat di permukaan bumi akan sama, sehingga tidak terjadi pasang ataupun surut. Nah, saat terjadi pasang surut, bagian permukaan laut yang menghadap atau membelakangi matahari ataupun bulan itu akan lebih tinggi atau meninggi, sedangkan bagian permukaan laut di sisi sampingnya akan menurun. Nah, kuat lemahnya pasang surut ini ditentukan oleh perbedaan kuat gaya gravitasi pada permukaan laut yang menghadap matahari atau bulan dengan permukaan laut yang berada di sisi samping. Jadi makin kuat tarikan pada sisi yang menghadap matahari atau bulan dan makin lemah tarikan pada sisi samping, maka makin besar pasang surut yang akan dihasilkan. Nah, berdasarkan pada gambar di samping, kekuatan pasang surut ditentukan oleh selisih kuat medan gravitasi pada titik A dan juga pada titik B. Nah, untuk menentukan beda kuat medan tersebut, maka dimisalkan massa matahari adalah M besar M, massa bumi adalah M BM, massa bulan adalah MBL, dan jarak antara bumi matahari adalah RBMM, dan jarak antara bumi dan bulan adalah RBMBL, dan juga jari-jari bumi adalah RB. Dengan perhitungan yang cukup panjang, dapat dibuktikan bahwa perbedaan kuat medan gravitasi matahari di permukaan bumi yang menghadap matahari atau titik A dan yang berada di sisi samping atau titik B adalah sebagai berikut, disajikan dalam persamaan 8.47. Kemudian perbedaan kuat medan gravitasi bulan di permukaan bumi yang menghadap titik A dan yang berada di sisi samping titik B adalah sebagai berikut, 8.48. Lalu perbandingan selisih kuat medan gravitasi bulan dan matahari pada bumi adalah seperti yang disajikan pada persamaan 8.49. Kemudian dengan menggunakan data berikut ini, kita bisa peroleh
nilai sebesar 2,2. Jadi dengan demikian perbandingan perbedaan tinggi pasang surut akibat pengaruh bulan dan matahari lebih dari 2:1. Atau pasang yang diakibatkan oleh bulan lebih tinggi daripada yang diakibatkan oleh matahari. Selanjutnya, lintasan benda yang ditembakkan sejajar dengan permukaan bumi. Jadi jika benda ditembakkan sejajar permukaan bumi, maka peluru akan bergerak melengkung ke bawah dan akhirnya mencapai tanah. Makin besar kecepatan awal, maka makin jauh benda bergerak dan makin jauh posisi jatuhnya akan berada. Jika kecepatan benda diperbesar, maka posisi jatuh makin jauh lagi. Dan jika kecepatan diperbesar terus, maka pada akhirnya benda akan bergerak pada lintasan lingkaran mengelilingi bumi. Nah, pada saat ini, gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda tersebut. Jika kecepatan awal diperbesar, maka benda akan keluar dari lintasan lingkaran. Kita dapat mensimulasikan lintasan benda dengan program Excel sederhana sebagai contoh seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi suatu peluru kalau ditembakkan dengan kecepatan yang sangat besar, secara teoritis tadi dia akan mengelilingi bumi hingga kembali lagi ke posisi semula dia berada. Nah, benda selalu mendapat percepatan ke arah pusat bumi akibat adanya gravitasi. Ketika benda berada pada koordinat x, y, maka besar percepatan gravitasi yang dialami benda bisa Anda hitung dengan persamaan 8.82 ini. Lalu arah percepatan ini menuju ke pusat bumi, namun percepatan tersebut dapat diuraikan dalam sumbu x dan y. Dan percepatan pada masing-masing komponen adalah sebagai berikut. 8.83 untuk X dan 8.83 untuk arah Y-nya. Kemudian setelah percepatan diperoleh, maka pertambahan kecepatan memenuhi persamaan berikut ini. Dengan demikian, kecepatan dalam arah X dan Y menjadi sebagai berikut. Dan setelah kecepatan diperoleh, maka perpindahan dalam dua arah juga akan memenuhi persamaan berikut dan posisi benda menjadi berikut ini. Nah, persamaan di atas dapat diselesaikan dengan iterasi. Langkah yang dilakukan adalah mengganti variabel kontinu dengan variabel diskrit tertentu dengan memberi indeks pada besaran kontinu tersebut, atau kita sedang melakukan diskritisasi. Langkahnya adalah sebagai berikut. Dan kita dapat melakukan perhitungan dengan Excel dengan memasukkan syarat awal yang sesuai. Sebagai contoh, gambar di samping adalah hasil perhitungan dengan menggunakan syarat awal ketinggian tempat penembakan benda dari tanah, yaitu 10.000 meter. Laju awal benda dalam arah horizontal diubah-ubah, dan dari gambar di samping ditampilkan juga lengkungan permukaan bumi. Nah, tampak bahwa jika laju awal benda 7.000 meter per sekon atau kurang, maka benda akan jatuh kembali ke permukaan bumi. Tetapi begitu menggunakan laju 10.000 meter per sekon, maka benda akan semakin menjauhi bumi. Baik, saya pikir itu yang bisa disampaikan untuk topik gravitasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.